Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kasih, rekan sahabat andai tolan, dan para pemirsa di malam hari ini. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Dan kalau kita ingin melakukan, menantang, percaya kepada yang tidak mungkin, maka kita harus mengenal atau memiliki tiga hal ini dalam benak kita. Bahwa yang pertama yaitu dalam Nehemia 32 9 ayat 32, demikian bunyi firman Allah. Sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya, janganlah kau dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami, ya, oleh seluruh umatmu sejak zaman Raja Asyur sampai hari ini. Tetapi engkau yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia dan kami berlaku fasik. Jadi di sini kita bisa melihat, kalau kita ingin menantang ketidakmungkinan, dosa tidak boleh berdiam dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu maha besar, maha kuat, dan maha kuasa. Kalau kita percaya dia maha besar, maha kuat, dan maha kuasa, maka tidak ada yang perlu kita ragukan, tidak perlu kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Jangan sampai mau mengubah Pancasila atau mengubah dasar negara ini, atau mau membuat hal-hal yang aneh-aneh di bangsa ini. Misalnya negara khilafah, dan membuat semua undang-undang yang berbau syariah. Dan kita sudah tahu di beberapa daerah mempunyai hal-hal seperti itu. Kita ini bangsa Indonesia yang harus saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Dan para politisi yang mereka pikirkan bagaimana mereka tetap bisa terpilih, seorang negarawan di dalam hidupnya, berhati negarawan, dia akan memikirkan bagaimana dia bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa ini, demi kemajuan bangsa ini, dan demi kebaikan masyarakat. Dan dia tidak memandang apa agamamu, apa rasmu, apa sukumu, apa bahasamu. Negarawan hanya ingin melakukan yang terbaik bagi masyarakat di mana dia memimpin atau di mana dia berada. Dan itu sebabnya kita dapat bedakan antara politisi yang hanya mau duduk dan dia tidak di mana dia tidak memikirkan tentang nasib rakyat, di mana orang memilih dia, mungkin disitulah dia akan bercokol dan berdiam. Tapi saya mau katakan, mari, kalau Anda menjadi seorang politisi, jadilah politisi yang berjiwa negarawan. Anda terpilih di situ, lakukan yang terbaik bagi bangsa ini, dan jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang demi hanya memuaskan sebagian orang dan menyusahkan sebagian orang juga, ya. Dan itu tidak boleh. Tetapi kita diharapkan oleh Tuhan supaya kita punya konsep pemikiran, paradigma, bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu, bukan berarti merongrong negara, tapi bagaimana dengan melakukan yang besar, dengan melakukan hal-hal yang luar biasa, itu bisa membawa manfaat bagi masyarakat, bagi kota, dan bagi bangsa dan negara ini. Bukan justru sebaliknya, dengan keinginan kita melakukan hal-hal, ada perlawanan, ada pertentangan yang mengakibatkan pertumpahan darah, dan hal itu tidak baik. Dan itu sebabnya mari kita sama-sama menghargai satu dengan yang lain, sesama anak bangsa. Jadi kalau kita mau melakukan perkara-perkara yang besar, pikirkanlah bahwa kita melakukan perkara-perkara yang besar bukan untuk kepentingan kita, tapi terutama untuk kepentingan Tuhan dalam membangun masyarakat, kota, dan bangsa kita.
Sehingga dengan katakan saja dengan engkau misalnya diberkati secara ekonomi seperti Ayub, di mana Ayub yang memiliki orang-orang pekerja-pekerja yang begitu luar biasa. Mereka mendapat makan, mendapat minum, mendapatkan seluruh keperluan mereka dari Ayub karena mereka bekerja di situ. Mereka mendapatkan kesejahteraan yang begitu luar biasa. Dan Tuhan sangat memberkati Ayub. Jadi kalau misalnya kita diberkati Tuhan, kita minta Tuhan berkati aku supaya aku bisa menjadi saluran berkat bagi bangsa ini, bisa menjadi penolong bagi bangsa ini. Tadi pagi saya katakan dalam khotbah pagi, saya katakan bahwa ketika engkau dipakai oleh Tuhan dalam masalah karunia, berikan itu secara gratis. Jangan memperkaya diri sendiri. Jadi ingatlah Yesus dalam segala kesederhanaannya, bahwa kita juga harus meniru kesederhanaan Yesus dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berbuat. Bukan berarti kita harus menjadi orang yang papa. Tidak. Tapi di dalam segala sesuatu Tuhan ingin kita melakukan hal-hal yang besar bagi Dia. Karena dikatakan engkau harus melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan. Yohanes 14 ayat 12 itu. Karena Dia pergi kepada Bapa. Jadi untuk melakukan perkara-perkara besar bukan keinginanmu, itu adalah keinginan Tuhan. Kita hanya mau enggak Tuhan pakai, mau enggak percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah untuk melakukan hal-hal yang besar bagi bangsa kita. Mari kita masuk di dalamnya. Mari kita masuk dalam rencana Allah supaya Tuhan dimuliakan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Tuhan yang melakukan perkara besar bagi kamu, bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil kekuatanmu, bukan hasil kecerdasanmu, bukan hasil kepintaranmu, tapi adalah hasil dari Tuhan. Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang besar. Ketika apa yang kau tabur, katanya itu yang kau tuai. Ketika seorang yang bernama Pak Anwar Abbas seringkali melontarkan, bubarkan sesuatu atau Densus 88, bahwa Densus 88 itu menjadi teror bagi umat, fobia atau apalah, macam-macam lah ya dikatakan. Dan itu sangat tidak baik, sangat tidak arif. Seharusnya sebagai kita tokoh-tokoh agama, seharusnya kita mendoakan pemerintah, mendoakan aparat supaya bisa memberikan rasa aman, rasa damai di bangsa ini. Sehingga tidak akan ada lagi korban-korban seperti bom Bali. Tidak ada lagi korban-korban seperti bom-bom yang gereja di Surabaya tahun 2018 tersebut. Di mana orang berpikir untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang berdasarkan syariat, nggak akan mungkin, karena harga Indonesia sudah harga mati, NKRI itu sudah harga mati. Jadi mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati, dan Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara besar bagi kita. Tetapi dengan catatan tadi saya katakan bahwa kita tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah ditentukan oleh hukum, dari apa yang sudah ditentukan, apalagi yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan Alkitab mengatakan kita harus menghargai pemerintah, harus menghormati pemerintah. Bahkan baik yang kejam sekalipun, kita harus berdoa bagi mereka supaya mereka bisa melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, bisa memikirkan nasibnya, bisa memikirkan nasib rakyatnya. Sehingga ketika mereka duduk, ketika mereka nantinya lengser, ada yang dikenang oleh masyarakat, ada sesuatu yang bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi dia, bahwa ini kota di mana ketika aku memimpin begitu luar biasa, dan anak cucunya akan bisa menikmati kebanggaan tersendiri. Tetapi apabila diisi dengan hal-hal yang tidak baik, kelak katakan apa yang harus dibanggakan, bukan memberikan kebaikan, malah memberikan kesusahan bagi masyarakat. Hanya pintar menata kata, apa yang kau janjikan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri.
Jangan manis di mulut, pahit, ya. Akhirnya jadi kata-kata semanis padu, tapi semanis madu, sepahit empedu. Nah, itu sangat tidak baik. Karena bagaimanapun, ketika Anda terpilih menjadi pemimpin di bangsa ini, ketahuilah, berikan yang terbaik. Anda sudah ada di situ, di posisi di mana Anda sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar dengan bantuan keuangan negara yang sudah dipercayakan, yang Anda tinggal mengelolanya dengan baik, dengan kejujuran, dengan kebenaran, dengan keadilan. Maka saya pikir tidak ada satu daerah yang tidak dapat dipulihkan ketika para pemimpinnya mau berpikir untuk kesejahteraan rakyat, bagaimana memajukan rakyat, bagaimana memajukan pola pikir masyarakat, bagaimana mengubah katakanlah masyarakat yang tidak yang katakan suka membuang sampah di sembarang tempat, bagaimana mengubah paradigma masyarakat supaya masyarakat itu tidak membuang sampah di sembarang tempat. Saya salut dengan perbuatan anggota DPR Pak Kang Deddy ya Mulyadi itu yang pernah menjadi Bupati Purwokerto 2 periode, dan kemudian dia melakukan pembersihan beberapa waktu yang lalu, melakukan pembersihan, lalu kemudian seorang mahasiswa memprotes dia ajak dia bekerja, tapi dia tidak mau. Ada banyak kali orang hanya bisa ngomong tetapi tidak bisa melakukan. Tetapi kita sebagai orang percaya, mari, kalau Anda tidak bisa memberikan yang terbaik atau tidak bisa menolong, setidak-tidaknya, misalnya dalam hal contoh kasus yaitu sampah, Anda tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah sampai di got. Ada sediakan kartus sampah supaya di situ nanti dibuang di situ, lalu kemudian yang bagian petugas sampah bisa mengambilnya, memperingan tugas mereka. Jadi kalaupun membuang di sekitar halaman kita, ya nanti sore itu disapu supaya bersih, supaya tinggal memasukkan saja ke tempat yang telah disediakan. Tapi jangan membuang sampah seperti kebiasaan yang pernah saya lihat di daerah ini. Ya, membuang sampah di parit, membuang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Jadi, ingat bahwa Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita. Apa yang Anda ingin lakukan di dalam kehidupan Anda. Yang ketiga, Anda harus ingat Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ia tetap abadi, ia tetap kekal. Dia tetap raja yang kekal, dan dia tetap bisa melakukan apa yang menjadi keinginan Anda. Dia bukan Allah di masa lalu saja, lalu tidak menjadi Allah di masa sekarang, atau tidak menjadi Allah di masa yang akan datang. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 13 ayat 8, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, ketika engkau berpikir atau merencanakan atau menantang ketidakmungkinan atau percaya kepada sesuatu yang tidak mungkin dengan keadaanmu yang tidak mungkin bisa melakukannya, tetapi bersama dengan Allah, kata firman Allah, kita lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Selama itu kita pakai seperti tadi pagi saya katakan, bagaimana Elisa meminta 2 bagian roh atau double porsi dari roh dari Elia mengatakan itu terlalu sukar. Tetapi kalau engkau bisa melihat aku ketika diangkat oleh Tuhan, maka itu akan terjadi kepadamu. Dan ketika Elia diangkat dengan kereta kuda berapi, maka dia berteriak, dan pada akhirnya dia mendapatkan sepotong jubah daripada Elia. Dan ketika itu dia katakan di mana Allah dari Elia, ketika dia pukul air, maka air itu menjadi terbelah. Itu membuktikan bahwa apa yang dikatakan seorang nabi, ya dan amin. Dan bagi seorang nabi,
melakukan mujizat dari mujizat yang satu kepada mujizat yang lain. Tidak ada nabi yang tidak dapat mengadakan mujizat. Di dalam Alkitab dengan jelas kalau ada seorang nabi yang mengakui nabi dirinya, tetapi tidak terjadi apa yang dikatakannya, itu namanya nabi palsu. Seorang nabi dalam Alkitab harus tetap mengatakan, ketika dia mengatakan sesuatu, maka itu bisa terjadi, dan disitulah dikatakan kenabiannya terjadi. Elia melakukan pemukulan terhadap sungai Yordan dan terbelah ke kiri dan ke kanan. Orang berkata, roh Elia sudah turun kepada Elisa. Jadi di dalam kehidupan ini saya tidak tahu apa yang sedang kita perjuangkan, apa yang sedang hal-hal yang tidak mungkin yang sedang kita percayai untuk mengubah kondisi kita, mengubah keluarga kita, mengubah masyarakat kita, mengubah gereja kita, mengubah lingkungan kita, dan ya saya pernah terlibat di dalam rangka istilahnya ingin berbuat sesuatu dalam membangun ekonomi masyarakat di daerah saya, tetapi semua pada akhirnya ya tidak setia dengan komitmen, tidak setia dengan perjanjian, dan pada akhirnya itu memang membawa dampak bagi kami. Tetapi saya tetap bersyukur kepada Allah, karena apa? Saya ingin melihat mereka, ekonomi mereka, pekerjaan mereka bisa diubahkan dengan cara menolong mereka, memodali mereka, tetapi apa yang mereka perbuat dengan tidak penuh, tidak bertanggung jawab. Bahkan ada seseorang ketika ditelepon istri saya tidak kenal kamu. Kita kasih dia HP, kita kasih dia peralatan, dia kasih kita modali kamu. Dan tetapi saya berkata, sudah, bukan karena itu kita miskin, bukan karena itu, walaupun ada dampak, karena bukan 1-2 orang yang kita bantu dalam hal ini. Tetapi tujuan saya adalah, saya berpikir bagaimana mengubah pola pikir masyarakat, supaya mereka meningkatkan taraf hidup mereka. Bukan dia berpikir, hari ini ada, hari ini dihabiskan. Mereka tidak berpikir bagaimana membuat sesuatu kehidupan jauh lebih baik dengan adanya dana modal yang diberikan kepada mereka, dan mereka bisa mempertanggungjawabkan. Saya hanya katakan, kejujuran akan membuka pintu langit, pintu surga terbuka bagi Anda. Tetapi banyak orang tidak siap. Jadi yang mau saya katakan kepada kita adalah, kita pun sebagai orang percaya, kita perlu tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak berseberangan dengan Tuhan, tapi kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah, dan kita harus menyadari bahwa Tuhan itu maha besar, maha kuat, dan maha kuasa. Tidak ada rencananya yang gagal ketika dia berkata bahwa engkau akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan, karena aku pergi kepada Bapa. Barang siapa meminta, maka dia akan menerimanya. Orang yang minta dalam namanya, dia akan berikan. Supaya apa? Bapa dimuliakan. Jadi tujuan dari semuanya itu adalah supaya nama Bapa dimuliakan dari sekarang sampai selama-lama. Jangan pernah bahwa Anda melakukan itu hanya untuk kepentingan Anda. Tapi ketika Anda siap menantang ketidakmungkinan itu, maka ketahuilah bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha besar, maha kuat, dan maha kuasa. Dan ingat, Tuhanlah yang akan melakukannya bagimu. Kita hanya mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan hati kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu ingat bahwa kadangkala dalam ketika kita mau meraih sesuatu yang besar, ada tantangan, ada rintangan, ada sesuatu hal yang bisa mengganggu. Tetapi ketika kita sadar bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita tentu gereja Tuhan, ada banyak hal yang minta Tuhan, berikan aku karunia kesembuhanmu, karunia imanmu, karunia mujizatmu, untuk aku mendemonstrasikan kuasa Allah dan lain sebagainya, untuk aku bisa memberikan yang terbaik. Dan saya mau katakan, ada orang-orang yang Tuhan sudah pakai begitu luar biasa, tetapi kemudian lupa pada komitmen yang pertama. Mari ketika Tuhan pakai kita Tuhan
kabulkan segala doa-doa kita, atau Tuhan berikan kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Jangan lupa pada komitmen awal kita, supaya kita tetap memberikan kemuliaan, kebesaran, dan kehormatan bagi Allah. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkati kami semuanya, berkati gereja-Mu, berkati kepala negara kami, presiden dan wakil presiden. Tuhan tolong aparat semuanya diberkati oleh Tuhan, dan gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan rekan-rekan sahabat kami gereja Pantai Kosta dimanapun ada, di ngara, di lembah, di hutan, di gunung, dimanapun Tuhan memberkati. Tuhan tolong semua kepada mereka yang sakit dalam nama Yesus. Engkau jamah mereka, Engkau tolong mereka. Selalu ada mujizat bagi orang-orang percaya kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mari ulurkan tangan-Mu dan jamah mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang mengalami, Bapa di surga, keadaan ekonomi yang akibat dampak dari COVID ini. Kami berdoa supaya mereka tetap tinggal di dalam kasih karunia-Mu, dan Engkau telah mengundang mereka, datanglah kepada Dia, karena Yesus berkata kepada aku, hai kamu yang letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, karena aku yang melihara engkau. Jadi yakini pemeliharaan Allah, Dia akan memberikan kelegaan bagimu. Yang Dia percaya akan pemeliharaan sesuai dengan firman-Nya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau nyatakan kebaikan-Mu kepada mereka, Engkau tolong di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga, bagi mereka yang mengalami transformasi Tuhan, hidup baru dalam Engkau, sama seperti Engkau datang kepada Saulus. Tuhan datang juga kepada mereka yang kalau Engkau orangnya angkat, taruh tangan-Mu di dada. Mari kita berdoa, Tuhan Engkau datang kepada mereka yang transformasi, kelahiran baru dalam Engkau Tuhan Yesus. Mari Kau hadir dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku kehendak Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka. Kalau ada ormas-ormas tertentu yang memaksa atau untuk melakukan hal-hal kekerasan, biar orang-orang yang percaya kepadamu memiliki keberkatan selama mereka dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan, tanpa dipujuk rayu, tetapi mereka dengan kesadaran tinggi mengalami lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Ada hukum yang berbicara di bangsa ini, dan bangsa ini memberikan penghargaan dan kebebasan bagi seluruh anak bangsa untuk bisa yakin terhadap apa yang dipercaya. Sama seperti orang-orang percaya tidak pernah baperan ketika orang lain berpindah kepada agama tertentu, atau tidak pernah melakukan hal. Sebabnya Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong sehingga kami betul-betul sebagai pemimpin agama menjadi dewasa dalam semua ini, dalam menyikapinya, bukan justru memberikan warna yang tidak baik dengan sikap-sikap arogansi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang akan menolong mereka-mereka yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan mereka-mereka anak-anak muda juga Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam Indonesia, salam Nusantara. Bila Anda tidur, jangan lupa untuk terus bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Allah. Dan juga bagi Anda pengedar narkoba, jangan teruskan langkah-langkah Anda seperti itu. Bertobatlah, Yesus sangat mengasihimu, dan Tuhan sangat mencintai. Dan bila engkau berbalik kepada Tuhan mampu maka hidupmu sebagai alat di tangan Tuhan, menjadi alat kemuliaan bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Katakan tidak terhadap narkoba, ya terhadap katakan tidak terhadap narkoba, katakan ya terhadap firman Allah, terhadap Yesus. Puji melampaui segala akal, akan berhati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi seri-serilah mendengar firman Allah. Dan juga saya mau katakan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang menyimpan dan memelihara dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Dan apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga lah demikian kepada mereka. Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus.
Dan apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Satu lagi, hampir saya lupa. Menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Dan doa dan harapan saya kita bisa berkata semuanya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan.